Sejarah Brigade Khusus. Pada tahun 1993, terbentuk dalam pikiran seorang Pandega untuk menciptakan sebuah pasukan yang siap pakai digunakan untuk keperluan Racana. Berpijak dari situ, melanglang buana untuk mencari informasi guna penciptaan pasukan itu, dan bertemulah dengan pasukan khusus atau PASUS yang berada di Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada awalnya, pasukan yang akan dibentuk itu masalah materi atau tugas yang diembannya mau meniru yang ada di PASUS. Tetapi karena situasi Semarang berbeda dengan Salatiga, maka mengenai tugas yang akan diembannya oleh pasukan nanti berbeda dengan maka diadakanlah rapat Racana untuk membentuk pasukan tersebut. Mengenai nama pasukan itu, ada bermacam-macam usulan nama, mulai dari pasukan khusus atau PASUS, pasukan inti atau PATI, sampai dengan Brigade Khusus atau Brigsus. Dengan beberapa pertimbangan, mulai diperhitungkan dan akhirnya disepakati untuk pengertian Brigade Khusus. Brigade Khusus terdiri dari kata brigade dan khusus. Brigade berarti pakar atau pasukan, sedangkan khusus artinya spesial atau istimewa. Brigade Khusus berada di bawah naungan Racana Kusuma Dilaga Woro Srikandi, tetapi diberi kekuasaan untuk mengelola organisasi secara independen. Tugas pokok Brigade Khusus adalah sebagai tulang punggung Racana untuk membantu mengemban program kerja yang dilaksanakan oleh Racana. Oleh karena itu, Brigade Khusus tidak terpisah dari Racana, walaupun secara struktur organisasi ini sifatnya badan. Brigade Khusus didirikan untuk menjadi penopang atau tulang punggung Racana dengan segala permasalahan yang ada di Racana dan melaksanakan semua kegiatan yang ada pada Racana. Dengan demikian, Brigade Khusus haruslah waspada dengan banyaknya aktivitas. Jangan terlena dengan permasalahan yang tidak prinsip, dan hindarkan membuang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya sewaktu bertugas. Kuasailah medan yang dihadapi dengan benar, cermati dan hayati situasi. Adicakra adalah kehormatan bagi setiap anggota Brigade Khusus, karena di dalamnya semua arti dan makna sebagai seorang Brigade Khusus yang sejati. Jagalah kehormatanmu dengan menjaga Adicakra. Adicakra bukanlah sekedar simbol, tetapi mempunyai makna yang mendalam yang harus dikuasai oleh setiap anggota. Adicakra tidak untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga kehormatannya demi utuhnya Korps Brigade Khusus. Ingat benar akan Adicakramu. Tunggul Adicakra adalah sebuah bendera pusaka Brigade Khusus yang digunakan untuk pelantikan sebagai persiapan diri dan penghayatan terhadap makna-makna yang terkandung di dalam tubuh Brigade Khusus. Bendera ini adalah berukuran 3:4 dengan berwarna dasar hitam. Terdapat logo lambang Brigade Khusus dengan posisi di tengah. Di sisi bawah terdapat tulisan Adicakra. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Brigade Khusus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan aturan yang harus dijalankan sebagai seorang Brigade Khusus. Dikarenakan ini adalah dasar aturan bagi setiap anggota Brigade Khusus dan merupakan hukum kuat untuk dilaksanakan tindakan disiplin bagi seorang anggota Brigade Khusus. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan jaringan yang teratur yang akan melaksanakan semua kegiatan bagi korpsnya dengan segala tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya, dengan satu pimpinan yaitu komandan. Secara struktural, Brigade Khusus merupakan badan semi-otonom dari Racana yang memiliki kewenangan untuk mengelola organisasinya sendiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada ketua komando. Komando ini hanya dimiliki oleh seorang komandan untuk mengatur organisasi yang dikendalikan, dan hak perintah,
hanya dimiliki oleh seorang komandan. Jiwa komando ini tidak boleh digunakan oleh komandan dengan sewenang-wenang, karena merupakan amanat yang harus diemban. Korsa merupakan jiwa yang harus dimiliki oleh seorang anggota brigade khusus untuk merekatkan kekeluargaan antar sesama anggota brigade khusus. Jiwa kebersamaan ditanamkan secara kuat untuk memperkokoh dan membentuk semangat persatuan dalam rangka sistem pendidikan. Dalam rangka pemunculan anggota brigade khusus ini, sistem pendidikan yang dipakai dengan sistem semi-militer, karena di dalamnya terdapat kemanfaatan yang besar sekali guna kedisiplinan bagi setiap anggota brigade. Administrasi. Hal yang harus diperhatikan oleh setiap anggota brigade khusus ini, bahwa teraturnya sebuah organisasi tidak akan lepas dari administrasi yang tertib dan teratur. Maka seorang sekretaris harus bisa menguasai dan menggunakan administrasi. Gladi Wira Brigsus sebagai langkah awal dalam memasuki anggota pasca seleksi dengan mengikuti pendidikan dasar kebrigsusan, yaitu Gladiwira Brigsus. Ini merupakan ajang bagi Korps Brigsus untuk mencetak kader yang berkualitas, yang diharapkan bisa mengganti para seniornya, dengan harapan generasi yang lahir harus lebih baik dari generasi. Basic Training merupakan ajang bagi anggota brigade khusus untuk memantapkan anggota baru yang harus dikuasai sebelum masuk secara resmi sebagai anggota. Pembrifetan dan pelantikan. Calon anggota Brigsus yang mengikuti pembrifetan dan pelantikan berarti secara resmi dan diakui menjadi anggota Brigsus. Brevet. Tanda brevet ini dipakai oleh anggota Brigsus pada pakaian Brigsus harian dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri. Brevet merupakan lambang dari Korps Brigsus yang di dalamnya terdapat makna yang tersirat yang harus dihayati oleh setiap anggota. Bendera. Bendera Brigsus berbentuk persegi panjang, berukuran 3:2, dengan warna dasar oranye, dan di tengahnya terdapat lambang brigade khusus. Di sisi atas terdapat tulisan Brigsus, dan di sisi bawah terdapat tulisan Naga Sandi. Pinek adalah tanda jabatan yang hanya dimiliki oleh komandan brigade khusus, berbentuk bandul kuning emas yang diletakkan di saku sebelah kanan, yang diikatkan dengan tali kut berwarna kuning. Untuk menjaring para peserta guna menciptakan pasukan ini dibentuklah panitia orientasi yang diselenggarakan di kampus IAIN Salatiga. Setelah terjaring semua pasukan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diadakanlah pendidikan dan latihan brigade khusus yang pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Mei 1994 di lapangan Kurusetro, Batalion Infanteri 411, Komando Strategis Angkatan Darat. Sedangkan materi yang diperoleh dari diklat Brigsus ini adalah 1. Mountaineering, navigasi darat, tata upacara, peraturan baris berbaris, dengan pemateri dari Batalion Infanteri 411, Komando Strategis Angkatan Darat. Kedua, pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan pemateri dari Markas Palang Merah Indonesia. Ketiga, Search and Rescue atau SAR, dengan pemateri dari Kepolisian. Dalam pendidikan ini, sistem yang digunakan adalah sistem semi-militer. Jadi, bisa dirasakan bagaimana cara pendidikan yang diberikan oleh pemateri, khususnya dari Batalion Infanteri 411 Kostrad. Dalam pendidikan ini, dari pemateri selalu mengatakan tidak ada kata tidak bisa sebelum dilaksanakan. Jadi,
harus benar-benar siap dengan segala resikonya. Setelah pasukan dikenalkan dengan medan dan para peserta dirasakan telah mantap, maka masih dalam kancah pendidikan itu dibentuklah pemilihan. Dalam pemilihan ini masih digunakan sistem satuan terpisah. Dengan demikian, komandan putra dan komandan putri. Maka terpilihlah Muhammad Humaidi dari Magelang sebagai komandan brigade khusus yang pertama untuk putra, dan Siti Fatonah dari Klaten sebagai komandan brigade khusus yang pertama untuk putri. Dengan demikian, maka pasukan setelah kegiatan pendidikan dan latihan ini berakhir, maka kurang lebih 5 bulan setelah itu diadakanlah pemantapan dan pelantikan brigade khusus yang pertama dengan sistem long march dari kampus YIN Salatiga menuju ke tempat kakak Muhammad Rifai yang berada di Suruh Kabupaten Semarang, dan kembali ke kampus dengan bagi dalam 2 etape. Peta perjalanan etape pertama, kampus YIN Walisongo Salatiga, Kalibening, Tingkir, Senjoyo, Pasar Suruh, Jati, dan sampai ke tempat Kak Rifai, yaitu di. Sedangkan peta perjalanan etape kedua, yaitu dari base camp Kak Muhammad Rifai menuju ke Cabean, Kembang Sari, Pendem, Tegalrejo, Pasar Sapi, dan finish di kampus YIN Walisongo Salatiga. Setelah sampai di kampus, maka dilanjutkan dengan pelantikan anggota brigade khusus yang pertama dilaksanakan di pelataran parkir kampus YIN Walisongo Salatiga pada pukul 16.35 waktu Indonesia. Pendadaran ini dimaksudkan untuk penyegaran bagi seluruh anggota Brigsus dan merupakan ajang temu seluruh anggota dengan para pengurusnya yang dibentuk untuk introspeksi terhadap anggotanya dan memperbaiki diri untuk lebih maju dan berkembang.